Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu. Dari botol mulai pintar, jadi saya bertanya, kok katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki. Ya kan? Dari situ kan kita sudah dapat Betul. kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi oten, masih botol. Mulai dari situ, loh kok Tuhan Masya saya Allah. manusia, kan gitu. Karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernunutannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas Uniriva yang terus merajalela untuk menista agama Kristen ya. Bahkan juga di live ini ada Nora Aritonang yang kemudian juga seorang penghujat yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Jadi kata si Uniriva sebenarnya si Nora itu belum ditangkap-tangkap. Nanti kalau sudah ditangkap nanti saya akan jenguk ya katanya. Lalu mereka mau olok-olok tentang nonot ya. Mereka membahas nonot daripada Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus yang tentu saja disunat dalam umur 8 hari. Dan inilah yang mereka bahas ya. Mereka mengolok-oloknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Mengerikan ya teman-teman ya. Para Polikarpus ini berusaha untuk mengalihkan perhatian seluruh rakyat Indonesia dari penghujat yang bernama Agatha. Segala cara mereka lakukan untuk mencari remis teman-teman. Untuk mencari remisan. Mereka mau selain Agatha, ada juga ini apologet-apologet Islam yang bisa mereka penjarakan. Padahal kalau kita lihat teman-teman, ini semua dimulai dari upaya mereka membungkam Uniriva, Nora Aritonang, dan Bang Zuma. Mereka yang memulai. Begitu dibalas, ya, begitu dilakukan hal serupa oleh umat muslim, mereka terdiam. Mereka langsung playing victim. Mereka langsung mengeluarkan jurus lebaynya. Seakan-akan mereka yang terzolimi. Kan begitu teman-teman. Padahal yang memulai mereka. Begitu kita lakukan hal yang serupa, mereka yang kejang-kejang. Itu yang terjadi. Dan kita bisa lihat, segala cara dilakukan oleh Polikarpus untuk membela yang namanya Agatha. Karena Agatha ini ikon Polikarpus di 2024. Saya sudah katakan ya, Polikarpus terbaik dalam menghujat Islam 2024 akhir ini adalah Agatha. Sehingga kalau Agatha ditangkap, Agatha runtuh, maka otomatis Laskar Polikarpus akan kecewa. Ini adalah simbol penghujat. Kalau simbolnya hancur, tentu saja mereka akan kehilangan ya sosok yang mereka kagumi. Semangat mereka akan jatuh, mental mereka, moral mereka akan jatuh. Mau nggak mau segala cara dilakukan. Ya, kita bisa lihat banyak upaya-upaya yang mereka lakukan. Mulai dari adu domba, provokasi umat, supaya terjadi chaos, itu dilakukan oleh Polikarpus. Dan terbaru teman-teman, mereka tarik lagi nih, nama-nama lain. Jadi kita tahu Uniriva itu sekarang kan bekerja dengan seorang ibu yang bernama Bunda Ike ya. Ya, Bunda Ike ini adalah seorang pengusaha yang mempekerjakan Uniriva. Itulah kenapa Uniriva sekarang di Ternate, karena ikut bekerja dengan Bunda Ike. Nah, jadi Bunda Ike inilah yang sedang diserang oleh para Polikarpus. Tujuannya apa? Kalau tempat Uniriva bernaung, orang yang mempekerjakan Uniriva kena mentalnya, ya, dan diserang, otomatis Uniriva itu pasti akan kena juga. Kan begitu. Tujuannya adalah menghancurkan mental Uniriva.
Ini yang dilakukan oleh Polikarpus itu, teman-teman. Mulai ya, bermain serangan-serangan supaya menjatuhkan mental lawannya. Dan ini sedang terjadi, teman-teman. Ya, ini sedang terjadi. Mengerikan, teman-teman. Jadi Bunda Ike ini tiba-tiba dibilang adalah penghina, penghujat. Padahal Bunda Ike itu adalah tokoh masyarakat dan nggak pernah melakukan hal tersebut. Bunda Ike hanya memberikan kesaksian. Tapi mereka framing, mereka fitnah bahwa Bunda Ike ini, bundanya Rifa, itu adalah penghina Yesus. Karena ikut mengatakan nonotnya Tuhan mereka. Jadi memang nonot ini, sumber masalah juga ya. Banyak sekali nih. Banyak sekali orang yang difitnah hanya gara-gara mengatakan Tuhan mereka punya nonot. Padahal ini bermula, kalau kita lihat, dari pernyataan-pernyataan mereka sendiri yang mengatakan Yesus 100% manusia. Yesus punya nonot yang disunat. Itu mereka yang jelaskan. Tetapi begitu umat muslim yang bilang, apologet Islam yang ngomong, itu, wah kamu menghina Tuhan kami. Kamu bilang Tuhan kami punya nonot. Kurang ajar kamu. Loh, kitab suci kamu yang ngomong kok. Pendeta-pendeta kamu yang ngomong. Tiba-tiba kita yang kena. Jadi memang mereka ini standarnya tuh luar biasa sekali. Kalau mereka yang ngomong boleh. Kalau kita yang ngomong nggak boleh. Semua nggak boleh bagi mereka. Dibilang kita menghina. Loh, Yesus 100% manusia mereka akui kok. Dan yang mengerikan, orang yang nggak bersalah pun ditarik. Dengan tujuan apa? Menghancurkan mental. Ini yang nggak fair, saya bilang. Kita lihat teman-teman. Setiap Polikarpus kena masalah, yang kita permasalahkan, yang kita serang Polikarpusnya, orangnya, oknumnya. Nggak pernah kita tarik keluarganya ya. Nggak pernah. Kalian bisa cek. Kita nggak pernah serang mamanya, ya, anaknya, pasangannya. Nggak ada. Yang kita serang orangnya. Kalau mereka itu, wah, sadis teman-teman, jahat. Polikarpus tuh bisa melebarkan kemana-mana. Saya ingat ya, Wak Donat aja ngomong apa? Dulu dia, ya, saat diserang, ya, diserbu rumahnya, karena dia melakukan hujatan yang luar biasa, dia berterima kasih kepada umat muslim yang tidak bawa-bawa keluarganya. Istrinya nggak dibawa-bawa. Dan itu berbeda dengan Polikarpus. Kalau nyerang muslim, keluarganya juga ditarik-tarik. Mereka jahat sekali, teman-teman. Jahat sekali. Ya, kita coba lihat dulu ini ya, upaya dari Arif Gulo, salah satu Polikarpus, mencoba untuk menyerang mentalitas dari Unirifa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas Unirifa yang terus merajalela untuk menista agama Kristen ya. Bahkan juga di live ini ada Nora Aritonang yang kemudian juga seorang penghujat yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Jadi kata si Unirifa sebenarnya si Nora itu belum ditangkap-tangkap. Nanti kalau sudah ditangkap nanti saya akan jenguk ya katanya. Lalu mereka mau olok-olok tentang nonot ya. Mereka membahas nonot daripada Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus yang tentu saja disunat dalam umur 8 hari. Dan inilah yang mereka bahas ya. Mereka mengolok-oloknya. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik di sini ternyata Unirifa ini didukung oleh orang tua ya. Orang tua macam apa? Di situ dengan bangganya dia menampilkan muka mamanya yang Tuhan ya. Dia tampilkan muka mamanya. Lalu bangga dia bilang, oh bahas apa? Oh bahas nonot ya. Bayangkan ya, dia dengan beraninya mengajak mamanya. Jadi dengan alasan bahwa edukasi, ya tentu saja itu bahasanya kepada orang tuanya. Kedua, dengan alasan membela agama Allah ya. Kok agama dibela dan Allah dibela ini? Ya kan? Ini perspektif ini tidak di dalam kekristenan. Justru dibalik. Harusnya Tuhan yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan ya. Itu dalam Kristen. Jadi ini sangat menarik sekali. Akhirnya Unirifa memberikan alasan ini kepada orang tuanya. Dan juga ya alasan yang ketiga ya adalah ya untuk menyiarkan agama Islam. Tapi menyiarkan agama Islam dengan cara ya tidak elegan. Ya, ada penistaan-penistaan yang dilakukan. Justru di sini orang bisa menilai tentang agama Islam itu seperti apa. Nah, baik teman-teman sekalian.
kita akan mengomentari, kita akan luruskan nanti beberapa pernyataannya. Namun sebelumnya seperti biasa, kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Menghina agama itu penistaan. Tunjukkan kepada saya kapan saya pernah menghina Yesus. Saya nggak terima loh diginiin. Dicincang terbalik, dibikin segitam Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini, kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Tuh ada burungnya gini. Wah. Ada aja nih Oten. Iya ini benar loh, ini bukan perkataan cabul, karena ini perkataan betul. Yesus itu punya kelamin, dia punya penis, punya telur dia. Ya nggak mungkin dia punya penis gitu terus nggak punya telur, bayangin aja kalian. Yang bener aja gitu. Toh kalian mau nuduh Yesus nggak punya telur? Astagfirullahaladzim, ada aja ih. Dia tuh punya kelamin tahu, disunat hari ke-8, dipotong kulupnya. Kan dia gendernya laki-laki. Emang ada gitu laki-laki nggak punya penis? Apaan sih? Iya tuh cabut bulu kemaluan. Iya tuh Tuhan lu tuh cabut bulu tuh. Ayo kita baca ya. Norak becek yang nggak ketangkap ini ya. Nanti kalau ketangkap aku datang jenguk nanti. Ada mama aku di sini. Itu Bang Ardiansa Bunda Ike. Ya, ada Bang Ardiansa, Pak Dokter, Pak Cik Bancai, dosen Oreo, Pak Lopo, Norcek, namanya norak becek. Ya. Ini konsili bernonot. Lanjut Bunda Ike. Aku besarkan dulu bunda aku dulu. Karena apa namanya, temanya itu nonot, ya toh. Jadi bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya cerita masalah pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh iya. Karena bahaya ini. Sebab dari bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya masalah pernonotan ya. Ya waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu, dari botol mulai pintar. Jadi saya bertanya, kok katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi Oten, masih botol. Mulai dari situ loh, kok Tuhan Masya Allah. Manusia kan gitu. Karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernonotannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Dari pertanyaanku, di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Pernonotannya. Oke, teman-teman sekalian, itulah bagian terakhir daripada videonya dan saat ini kita akan menanggapi semuanya. Jadi teman-teman, dia katakan bahwa karena nonotlah yang mengantarkan dia masuk ke agama Islam. Lalu ada bahasa Masya Allah, ya. Artinya teman-teman sekalian, dalam penghujatan mereka tidak segan-segan menyebutkan nama Tuhannya, ya. Jadi jelas teman-teman, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat ketiga. Yesus katakan, aku berterus terang kepada kamu, akan tiba saatnya kamu akan dikucilkan, kamu bahkan akan dibunuh, dan orang yang membunuh kamu menyangka dia sedang berbakti bagi Allahnya. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik aku maupun Bapakku. Ya, jadi sudah jelas di sini.
Ya, ketika mereka menghina Tuhan Yesus, lalu mereka teriak, mereka menyebutkan, masa Allah, ya, masa untuk Tuhan mereka, gitu ya, maha besar Tuhan mereka, Allahu Akbar, begitu ya. Ini ngeri, ya teman-teman, ngeri sekali. Ya, ajaran seperti yang diajarkan oleh mereka ini ya, ngeri sekali. Ya, nah teman-teman, dikatakan bahwa dia bingung karena dikatakan Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia. Dan ini yang membingungkan kepada dia. Karena katanya kalau seandainya dia 100% manusia, berarti harus lengkap dengan nonotnya, harus lengkap dengan kulupnya. Ya Tuhan. Udah emak-emak loh teman-teman ya. Udah emak-emak. Tapi yang dibahasnya adalah kelamin. Apalagi kalau masih muda. Jadi kita tidak heran seperti si Uni Rifa yang masih muda, ya kan, cari nonot banyak-banyak ya Uni Rifa. Ya, biar kamu bisa koleksi, ini nonotnya berkulup, ini nonotnya tidak berkulup, oh ini nonotnya besar, ini nonotnya kecil, ini nonotnya panjang, ini nonotnya pendek, ya kan. Ya, karena kan kalian juga nanti kan ahlinya ya mungkin dalam hal itu begitu ya. Jadi silakan Uni Rifa, ya kan? Dan juga si Bunda tadi. Bunda siapa tadi dibilang ya? Bunda Ike ya. Ngeri. Baik, teman-teman sekalian, yang mereka serang adalah kemanusiaan Yesus. Perhatikan teman-teman, saya akan menjawab dengan cepat. Kemanusiaan Yesus tentu saja dia mengalami yang namanya, saya sepenuhnya manusia ya. Lapar, haus, capek, istirahat, ya, berdoa, menangis, gitu. Kemudian Yesus mengalami kesakitan ketika disalibkan. Nah, ini adalah ciri khas kemanusiaannya yang membuktikan bahwa dia sepenuhnya manusia. Nah, sepenuhnya Allah itu kita bisa buktikan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa yang diperbuat sedikit pun oleh Yesus. Ini yang membuktikan bahwa dia adalah Allah. Di mana ayatnya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia? Mari kita melihat dalam Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kemudian dalilnya di mana lagi? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kita lihat Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah, yaitu kemanusiaannya. 100% dia manusia. Dia bukan manusia jadi-jadian. Kepenuhan jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi ada di dalam diri Yesus. Maka di sini Yesus memiliki dua natur. Natur manusia dan natur ilahi. Jadi sebenarnya gampang sekali. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan konyol, narasi-narasi konyol. Apalagi dikatakan di dalam mantan Oten yang botol dulu. Ya ampun. Berarti Anda mengakui bahwa Anda ini sebenarnya orang yang tolol dan bodoh, Bunda. Ya, saya panggil Anda Bunda, tapi Bunda munafik. Gitu ya. Anda muda munafik. Kenapa? Anda sudah tua. Pertama, Anda juga seorang ibu. Seharusnya Anda mengedukasi, menegur ya, yang masih muda-muda yang ada di Komal itu. Bukan justru Anda ikut-ikutan dalam penghinaan kepada agama lain. Termasuk ibu daripada Rifa tadi yang tidak tahu aturan, tidak tahu diri, tidak bisa memposisikan diri dia sebagai orang tua yang harus mengajar anaknya kepada jalan yang benar sebenarnya. Jadi kita tidak heran ketika Uni Rifa ya, dia kelakuannya kayak kelakuan hewan ya, yang menghina, mengolok-olok kitab suci agama lain dan ketuhanan agama lain. Karena apa? Orang tuanya sendiri mendukungnya, teman-teman. Ini yang sangat mengerikan ya, saya bilang, sangat kasihan. Ya. Baik, teman-teman. Ya, jadi Bunda Ike ini itu juga mualaf, teman-teman. Juga mualaf, dan alasan mualafnya ya karena dia mengkaji. Dia mengatakan nggak mau menyembah Tuhan yang punya gender, nggak adil gitu. Dia sebagai perempuan nggak terima. Loh, Tuhan saya kok laki gitu. Pilih kasih. Tuhan saya kenapa punya kelamin, kan begitu. Itu yang membuat dia menjadi berpikir untuk mencari Tuhan yang menurut dia pantas untuk dia sembah. Nggak mau lagi dia sembah Tuhan yang seperti itu. Itu pilihan hidup dia. Kenapa disebut penghujatan? Di mana penhujatannya?
Kan gitu. Arif Gulo bilang apa? Nora itu penghujat yang belum ditangkap. Padahal dia sendiri penghujat. Sudah banyak sekali ya bukti-bukti saya tampilkan. Bagaimana si Arif Gulo ini atau Laskar Kristus merendahkan dan mengolok-olok Islam. Selalu kalau ada oknum-oknum Islam, misalnya terjadi ya, pemerkosaan, pencabulan, atau apapun yang dilakukan oleh oknum, selalu dia bilang itu agamanya, ajarannya memang seperti itu. Ya kita maklumi ajarannya. Selalu mereka bawa narasi seperti itu, termasuk si Arif Gulo ini. Dan sudah sangat banyak bukti-bukti ya. Hati-hati kamu kalau ngomong. Beda kita dengan mereka. Kalau ada oknum Kristen yang nggak benar, saya bilang Polycarpus. Saya nggak pernah mau bilang itu Kristen. Karena saya tahu ajaran Kristen nggak gitu. Kalau mereka selalu sangkut pautkan. Kan gitu. Terus dibilang Uniriva ya, ini didukung pula sama orang tuanya. Itu bukan orang tua, itu bosnya Uniriva. Uniriva kerja dengan beliau. Ya. Terus dia bilang, ngapain bela Tuhan gitu kan? Ngapain Tuhan dibela? Inilah ya, inilah statement Polycarpus yang dari dulu mereka gaungkan, tapi mereka sendirilah yang melanggar. Jadi kalian ngapain selama ini di medsos? Ngapain ada yang namanya Laskar Kristus? Laskar Kristus itu untuk apa? Untuk memperjuangkan apa? Untuk membela apa? Kalau bukan membela Tuhanmu. Betul tidak? Ini, aduh, picik sekali ya. Munafik kayak saya bilang. Orang-orang munafik. Jadi apa yang kalian lakukan selama ini? Dosma lakuin apa itu? Dosma sedang lakuin apa? Kalau bukan pembelaan. Dan sekali lagi ya, umat muslim itu kenapa? Wajib hukumnya teman-teman. Wajib hukumnya membela agamanya saat agamanya dihujat, nabinya dihujat oleh Polycarpus. Kenapa? Bukan karena Tuhan kami lemah. Tuhan kami bukan. Ya, bukanlah Tuhan yang bisa dibunuh. Tuhan yang bisa digantung. Tuhan yang bisa disiksa oleh ciptanya. Tuhan kami nggak gitu. Mohon maaf, Allah bukan seperti itu. Allah maha segalanya. Tetapi kenapa kami melakukan pembelaan? Supaya jelas posisi kami, teman-teman. Supaya jelas. Ini sama dengan ibarat gini, teman-teman. Kita dengar ya, presiden kita dihina. Raja kita dihina. Ada orang ngolok-ngolok. Raja kerajaan kamu itu ya, bodohnya minta ampun, beginilah begitu. Kita bela raja kita. Apakah raja kita nggak bisa membela dirinya? Bukan, teman-teman. Apakah dengan olok-olokan dari para Polycarpus ini, dari para penghujat ini, membuat kemuliaan Allah berkurang? Enggak. Kemuliaan Allah nggak berkurang. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa saya ada di pihak yang benar. Itu adalah apa ya kita bilang ya? Pengakuan. Pengakuan dari saya bahwa saya berada di pihak yang benar. Itulah kenapa saya bela. Kalau pribadi saya dihujat, enggak. Beda dengan Polycarpus. Munafik. Nggak membela. Tapi yang mereka lakukan apa selama ini? Pret. Kalau nggak perlu bela, jangan kau lapor-lapor. Ya, jangan kau lapor-lapor. Saya ini korban pelaporan kalian. Sudah 2 tahun kalian melaporkan saya. Kenapa kalian laporkan? Karena saya bongkar kesesatan kalian. Para Polycarpus ini. Saya bongkar modus-modus kalian. Kalian nggak terima. Jadi bertobatlah ya. Jangan munafik. Bodoh nggak apa-apa. Jahat ya masih mending. Munafik itu yang memalukan. Dan saya berharap laskar-laskar Polycarpus jangan mau dibodohi. Jadi, aduh, Bunda Ike kesaksian apa? Dia bawa kemana? Ini saya putarkan ya, kesaksian Bunda Ike yang sebenarnya, yang kalian bisa simak, itu apa sih yang ingin disampaikan oleh Bunda Ike? Apakah seperti yang difitnahkan oleh si Arif Gulo ini? Apakah seperti itu? Padahal dia sendiri udah mengakui gitu, bahwa Tuhan dia memang ya punya itu, ya, punya nonot, manusia, dan sebagainya. Ya udahlah. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan dan saya akan tampilkan ya supaya jadi bukti biar teman-teman tahu bagaimana kesaksian itu sesungguhnya. Terus saya mau tegaskan juga ya, buat Arif Gulo, tunggu saja giliranmu. Satu persatu Polycarpus pasti akan menerima balasannya. Segala perbuatanmu akan kalian pertanggungjawabkan.
tenang saja. Satu persatu kalian teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, Bang, Metatron, kiamat dan sebagainya, tunggu giliran teman-teman. Tunggu giliran, nggak segampang itu ya. Semua ada proses. Dan pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat panjang teman-teman. Akan panjang sekali maratonnya. Untuk itu bagi teman-teman yang tergerak, mau mendukung perjuangan yang sedang kita lakukan, untuk meminta keadilan teman-teman. Jangan mereka aja yang bisa lapor. Kan gitu. Sama kita, sama-sama warga negara Indonesia. Jangan kalian saja yang kalian pikir bisa sesuka hati kalian main lapor sana, lapor sini. Umat muslim juga bisa. Kan begitu. 2 tahun yang lalu saya dilapor, tahun lalu juga dilapor. Wah, selalu dilapor-lapor. Tapi saya hadapi. Karena saya punya bukti bahwa saya menyampaikan apa adanya. Dan segala niat jahat mereka tidak terjadi. Gagal. Kan gitu. Karena Allah saya maha besar. Tuhan yang saya sembah jauh melebihi semua masalah, semua cobaan yang kalian buat. Ya, mohon maaf. Untuk itu bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kita, mensukseskan, meminta keadilan kepada para penegak hukum, ya, mari dukung dan teman-teman bisa membantu lewat donasi di nomor rekening yang ada di bawah. Dan sekian dari saya, kita saksikan saja kesaksian Bunda Ike sebenarnya kenapa bisa mualaf dan apa sih hubungannya dengan nonot ini ya. Oke, itu aja. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat menyaksikan. Metatron, Edwin Metatron di mana tuh nih? Oh iya si botak ya. Metatron lagi katanya. Metatron di mana tuh? Nggak gini kita. Botak naiklah botak. Nggak kita pakai ayat raja-raja. Botak naiklah botak. Botak naiklah botak. Siapa tuh orang? Kata Bang Billy itu kan ayat kitab raja-raja. Elia kan diajak botak. Saya kata si Edwin kan, aduh malu kali lah aku jumpa si Ripa ini. Kemarin waktu ditanya sama si Ripa, siapa yang ngajarin aku sholat seperti ortodok, nggak bisa aku jawab. Aku ingat kata si Edwin kan, aku malu kali sama si Uniripa ini katanya. Dulu waktu aku diskusi melawan Bang Juma sama Uniripa, aku kabur waktu tidak bisa menjawab. Siapa yang ngajarin orang ortodok sholat seperti itu? Tunjukkan pengajaran Yesus. Nggak mampu aku jawab katanya kan, malu aku. Ya, lanjut konsili kita. Bang Juma, maaf Bang, aku bahas dulu lah Bang Juma dulu. Bentar dulu. Assalamualaikum Bang, nggak ada Bang, dia cuman ini aja Bang, sok-sok silaturahim Bang. Terus aku bilang lah silaturahim bapak moyang kau, aku bilang. Soalnya dia kan penghujat kita Bang. Tenang Bang, di sini banyak security Bang, aman Bang. Assalamualaikum Bang. Ini lagi konsili Bang di Uniripa Bang. Bentar ya Bang. Assalamualaikum Bang. Nanti bilang aku nggak balas chat. Terus kan Bang Juma itu guys, terus tiba-tiba ya kan konsili. Hari ini kita membuka konsili yang telah dirumuskan oleh Demian dan Samuel karena perdebatan mereka di komal mereka sendiri. Mereka mempertanyakan apakah Tuhan Bapa bernonot atau tidak. Kita sebut konsili kali ini. Mereka mempertanyakan apakah Tuhan Bapa. Jos diam dulu Jos. Jos diam dulu Jos. Jos benahi dulu device-nya, jangan pakai AP. Jangan pakai AP. Belum kau panggil. Itu Bu Ike. Pak Muhammad di dulu. Belum kau panggil dari tadi tuh Bu Ike tuh. Mama aku biar aja. Mama aku biar aja, nanti mama aku ngomong nanti, bunda aku nanti ngomong. Ya kan ada semua kita semua denom. Oh Sofiatul dan nggak dianggap. Enggak, itu penghijak Al-Qurannya yang nggak dianggap. Kita mulai di konsili hari ini kan ini terjadi. Oke. Kita beri judul hari ini Konsili 2024 dengan judul Apakah Bapa bernonot atau tidak? Tek. Mantap. Itulah kira-kira. Ya Bunda. Konsili biasanya pakai nama tempat. Konsili Bahoro, Konsili Bukit Tinggi. Enggak. Konsili. Ini konsili bernonot. Lanjut Bunda Ike. Bunda cuma mau nyalam aja langsung turun. Jadi gini, nyalam langsung turun ya. Nyalamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang
agama Muslim di atas maupun di bawah. Selamat siang untuk yang beragama apa aja di sini selain Muslim ya. Selamat siang. Masya Allah, keren. Aku besarkan dulu bunda aku dulu. Karena apa namanya, temanya itu nonot, ya toh. Jadi bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya cerita masalah Pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh, iya. Karena bahaya ini. Sebab dari bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab bunda hijrah. Ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernonotan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu, dari botol mulai pintar, jadi saya bertanya katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah dapat kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi Oten, masih botol. Mulai dari situ loh, kok Tuhan Masya Allah. Manusia kan gitu, karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernunutannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Itu dari pertanyaanku di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Lengkap penunutannya. Masya Allah. Keren Bunda. Itu kan bahasa Inggris artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas penunutan. Saya mau turun ini, saya cuma menjelaskan nonot itu bahasa Inggris dari tidak dan bukan. No, not. Ya. Jadi yang kita bicarakan ini tentang tidak dan bukan, oke? Teman-teman para percetakan nanti ya, percetakan nanti insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan. Iya, itu nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Judul Kelvin, apa judulnya Dek? Kelvin, apa judulnya kira-kira Dek? Kelvin, cobalah kasih tema teman-teman, tema di bawah, judul bukunya tentang nonot dan kehijrahannya Bunda Ike. Silakan nonot kudus jangan. Silakan teman-teman, apa kira-kira tema yang mau kita angkat untuk buku nanti Bunda Ike hijrahnya beliau? Nonot membawa hikmah, jangan, enggak bagus juga. Nonot membawa hikmah, nonot pembawa keselamatan, oke bagus lumayan. Ana lagi menjemput hidayah. Nonot si gondrong katanya. Jangan Nonot si gondrong. Jangan. Nonot pahlawanku. Nonot jalan yang lurus. Uni, aku mau bilang Uni. Kenapa harus takut? Nonot pahlawanku. Kenapa harus takut mengatakan gondrong? Kan memang benar ada di di foto-foto gondrongnya. Iya betul. Gondrong. Memang gondrong Bunda. Apa yang kita takutkan? Kan gitu. Iya betul juga, ngapain takut ya, emang kenyataannya begitu. Masa ada yang bikin judulnya mereka semuanya gondrong kok. Bunda, masa judulnya di bawah itu Nonot Idolaku? Apalah itu? Nonot jalanku menuju hidayah. Nonot idola karena dia yang membuat aku hijrah. Ya toh? Masya Allah, keren ini. Mari kita angkat. Jadi konsili pernonotan itu bisa idola semua perempuan pasti. Iya. Dengarkan videonya Bunda.
Iyalah. Kita menikah karena nonot nggak? Iya juga. Untuk menghalalkan nonot kita menikah kan? Iya betul. Bunda, kita dengarkan lagi konsili pernonotan tadi ya. Ini videonya ya. Kita dengarkan videonya ya. Aku Kita. Ya ini Bunda. Banyak bernonot bro. Oke, sekarang Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan, Tuhan itu gelar kemanusiaan dia. Lo tadi lo nggak ada narasi gelar. Sekarang lo Yesus itu Tuhan nggak? Ya Tuhan sebagai Mesias, bukan Tuhan sebagai. Oke. Yesus waktu belum jadi manusia Tuhan nggak? Ya Tuhan sebagai apa? Nggak soal sebagai apa, mau sebagai apa terserah lo yang jawab aja. Gue tanya, Yesus ini sebelum jadi manusia Tuhan Kalau nggak? Tuhan itu konteksnya banyak loh, manusia juga. Nah, dia jadi Unitarian di sini si Demian. Tuhan di situ Yahweh. Nah, sekarang Yesus Ya. nih. Salah. Ini kita bahas pernonotan lagi ya, Ninin. Tuhan yang mereka sembah itu punya nono. Saya sampai bingung gitu ya. Ini mereka ini memang gila saya rasa. Mereka ini gila. Nononya Tuhan pun mereka permasalahkan. Bukan dibahas ciptaannya Tuhan, bukan dibahas ajarannya Tuhan, bukan dibahas ya nabi-nabi yang diturunkan Tuhan, yang diberikan tanggung jawab. Ini malah bahas Tuhan punya nono atau tidak. Saya sampai bingung gitu. Nono, setahu saya banyak juga makhluk hidup yang lain yang nononya berbeda dengan yang kita ketahui, ya, yang kita bayangkan. Kalau kita kan bayangkan tuh nono itu ada kelamin yang ada bentuknya gitu. Ada juga makhluk hidup, ya, kayak dari golongan binatang yang kelaminnya tuh nggak seperti kita tuh ada batangnya gitu. Jadi sebenarnya Kami nggak punya batang, kelamin Jul. belum tentu dalam bentuk batang. Dan ini mereka bahas, saya sampai bingung gitu. Ya. Ini saya sampai apa lagi jadi itu kan? Uni, Ya. kalau begitu Bahkan mengatakan bahwa Tuhan mereka Lanjut Bunda, lanjut. bikin buku saya judulnya Nonot Membawa Keberuntungan. Iya, Siap. betul. Ya kan? Makanya Pasti itu judulku makanya tadi Bunda. Nonot Kalau- keberuntunganku. Iya. Makanya kekerasan dalam rumah tangga itu nggak boleh dipersoalkan. Ya kan? Gini, Bunda. Bagus, Itu bukan aku hijrah Halo. karena nonot. Ya, Bunda. Makanya tadi Bunda, kekerasan dalam rumah tangga itu nggak boleh dipermasalahkan. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga itu, karena kalau nggak keras ribut rumah tangga gitu loh, betul nggak? Tapi jangan disalahartikan gini. Iya. Bukan karena nonot aku hijrah. Aku hijrah sebelum nikah, aku hijrah sebelum bersuami, aku hijrah Sebelum kenal dengan Bapak. pacaran sama suamiku saat ini. Belum kenal dengan Bapak, yang akhirnya juga aku menikah dengan nonot muslim kan gitu. Tapi yang menjadi permasalahan itu menjadi Tuhan. Akhirnya aku mendapat kebenaran. Karena pertanyaan nonot itu bahwa 100% manusia Paci, suaranya berisik. kan benonot, apa yang salah? Ya, jadi mungkin itu aja. Aku ingin hanya memperjelas bahwa yang namanya 100% manusia kalau tidak bernonot berarti harus dipertanyakan. Itu aja. Betul. Oke. Mantap Ini bundaku. semuanya- Menyala bundaku. Tinggal di Halo Siap. semuanya. Siap nih bunda gue, Assalamualaikum senggol dong. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bunda gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda gue, aku aku ada di kakak bunda gue sekarang. Aku udah anak bunda gue. Pekoten. Bunda gue nih. Turunin Oh aku, iya. turunin Bunda. Ya izin ya bun, izin minta maaf bunda. Kita kembali lagi lah ke konsili tadi. Tunggu dulu. Jadi kan sibuklah si Demian kan sama si Samuel, bertengkar lah mereka kan. Kita dengarkan lagi dulu pertengkaran mereka. ya laki gitu. Segambar serupa yaitu laki. Masalahnya Allah yang dikatakan Bapak itu kan Bapak itu kan laki-laki, bukan ibu. Nah, nggak dikatakan Bapak ada nonotnya kan begitu. Betul. Nah, makanya gue nggak bisa jawab. Cuman masalahnya lo bisa jawab nggak? Kalau Bapak itu bukan Bapak, bukan laki. Logikanya, gini.
Logikanya Anda tadi bilang kan bahwasanya Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan rupanya, ya maksudnya gambar fisiknya kan. Kalau gitu berarti Tuhan itu dia punya nonot gitu loh. Artinya dia menciptakan kita sesuai dengan Punya nonot. ini. Kan gitu. Kenapa yang disebut pencipta pertama itu tidak disebut sebagai perempuan? Kenapa? Enggak melebar itu contoh. Kan dia mau buat persamaan kan? Yang buat persamaan kalian kan bilang kita ini diciptakan sesuai dengan fisik Allah gitu kan. Berarti kan kita punya nonot ini sesuai dengan fisik Allah dong. Iya. Iya kata Demian. Demian ketawa. Iya kata Demian. Demian kurang ajar. Demian kurang ajar, emang gak tahu diri dia. Si Samuel bilang gini. Iya, Samuel. Iya kata Demian. Memang kurang ajar lah kalian ini, ya Allah. Dosma, kau tangkap itu kawan kau yang bicarakan nonot Tuhanmu itu, Dosma. Aku pula yang kau tangkap. Kau laporkan.